Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rena di Ruang Sunyi, yang akan menemani malam kesendirianmu. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, mari kita simak ceritanya. Rintik hujan mengetuk atap seng pabrik tua tempat Rudy berjaga malam itu. Suara gemericiknya bercampur dengan dengungan mesin-mesin yang sudah lama dimatikan. Udara terasa dingin, menusuk kulit, sementara lampu-lampu redup menerangi sudut-sudut gelap bangunan besar yang terasa semakin mencekam. Di pos jaga, Rudy duduk bersandar, menyesap kopi hitam yang mulai mendingin. Di sebelahnya, Yanto, rekan jaganya, duduk dengan mata menerawang keluar ke pekarangan pabrik yang gelap gulita. "Kau tahu, Ruth," kata Yanto tiba-tiba, suaranya pelan namun penuh tekanan. "Dulu ada penjaga sebelum kita yang hilang di malam hujan seperti ini." Rudy hanya melirik sekilas, lalu menghela napas. Paling cerita lama yang dibesar-besarkan. Tapi Yanto tak tertawa. Matanya tetap menatap keluar. "Aku sendiri pernah lihat sesuatu di gudang belakang. Waktu itu aku pikir cuma bayangan, tapi semakin aku perhatikan, dia malah mendekat." Rudy mendengus kecil, tetap skeptis. Tapi entah kenapa, malam itu ada sesuatu yang berbeda. Angin yang berembus terasa membawa bisikan samar, dan entah sejak kapan, suara rintik hujan berubah, seolah ada langkah-langkah di luar sana. Lalu, di kejauhan, sesuatu bergerak di balik bayangan. Dan Rudy mulai merasakan ada yang tidak beres. Rudy menelan ludah, matanya menyipit menembus gelap. Ia berusaha meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi, bayangan yang terbentuk dari cahaya redup dan rintik hujan. Tapi tubuhnya merinding tanpa alasan yang jelas. "Yan, kau lihat itu?" tanyanya pelan. Yanto tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah yang sama, wajahnya mengeras. "Iya, aku melihatnya." Di kejauhan, di antara deretan peti kayu bekas dan tiang-tiang penyangga yang mulai berkarat, sesuatu berdiri diam. Siluetnya samar, tapi bentuknya seperti manusia, hanya saja terlalu tinggi, terlalu kurus. Tubuhnya tampak bergoyang pelan, seolah diterpa angin, meskipun udara di dalam pabrik terasa mati. Lalu, dengan gerakan aneh yang tersentak-sentak, makhluk itu melangkah keluar dari bayangan. Jantung Rudy berdetak lebih kencang. "Sial, itu siapa?" Tak ada jawaban dari Yanto. Napasnya terdengar berat. Makhluk itu terus mendekat, dan kini Rudy bisa melihat lebih jelas. Kulitnya pucat, nyaris transparan, dengan mata hitam pekat yang tak berkedip. Mulutnya menganga lebar, lebih lebar dari manusia seharusnya. "Rudy, kita harus pergi," bisik Yanto gemetar. Namun sebelum mereka bisa bergerak, lampu-lampu di pabrik tiba-tiba berkedip, lalu mati sepenuhnya. Kegelapan menyelimuti mereka, dan suara langkah itu semakin dekat. Lampu-lampu padam, meninggalkan kegelapan pekat yang hanya diterangi samar oleh kilatan petir dari luar jendela. Rudy merasakan dadanya berdebar keras, sementara di sampingnya, Yanto menggenggam senter dengan tangan gemetar. Cahaya kuning redup dari senter menembus kegelapan, bergetar karena tangan Yanto tak bisa berhenti bergetar. "Astaga, ini bukan manusia, Ruth," bisik Yanto, nyaris tak terdengar di antara suara hujan yang semakin deras. Rudy masih berusaha menyangkal apa yang baru saja ia lihat. Mungkin cuma orang iseng, pekerja yang kelamaan di dalam pabrik. Suaranya melemah sendiri, karena ia tahu tak ada pekerja yang tersisa malam itu. Lalu, dari dalam kegelapan, terdengar suara. Bukan suara langkah lagi. Bukan suara hujan. Tapi, tawa. Tawa lirih, parau, menggema di seluruh ruangan.
Rudi merasakan bulu kuduknya berdiri. Yanto menggenggam lengan bajunya erat. Kita harus keluar dari sini, sekarang juga. Mereka bergerak cepat keluar dari pos jaga, menyeberangi lantai beton yang dingin. Yanto memegang senter dengan erat, mengarahkan cahayanya ke segala arah, mencari jalan keluar. Tapi saat mereka melangkah semakin dalam ke dalam pabrik, mereka justru menyadari sesuatu yang lebih menakutkan. Pabrik ini lebih besar dari yang seharusnya. Ini bukan jalan keluar, gumam Rudi, suaranya mulai bergetar. Harusnya kita sudah sampai di gerbang depan. Tapi yang mereka lihat hanyalah lorong panjang yang gelap, dengan dinding-dinding besi tua yang berkarat. Seperti mereka sedang berada di bagian lain dari pabrik yang sebelumnya tidak pernah ada. Tiba-tiba, dari belakang mereka, terdengar suara lain. Suara langkah kaki berlari. Bukan satu pasang, tapi banyak. Lari, teriak Yanto. Mereka berdua berlari tanpa arah, menyusuri lorong yang seolah tidak berujung. Rudi bisa merasakan sesuatu di belakangnya, bukan hanya langkah kaki, tapi juga napas. Napas makhluk itu. Tiba-tiba, di tikungan lorong, seseorang muncul dari bayangan. Seorang pria tua dengan wajah cekung dan mata yang kosong. Ia berdiri di tengah lorong dengan ekspresi datar, seperti sudah menunggu mereka. Kalian sudah terlambat, kata pria itu, suaranya serak dan dalam. Rudi terhenti, napasnya memburu. Siapa kau? Pria tua itu tersenyum kecil, tapi senyumannya aneh, seolah wajahnya tidak dibuat untuk tersenyum. Aku dulunya penjaga di sini, sebelum kalian. Tiba-tiba, dari balik punggung pria itu, sosok tinggi kurus yang mereka lihat tadi muncul lagi, kini lebih jelas. Kulitnya pucat keabu-abuan, wajahnya tanpa bibir, hanya rongga mulut hitam yang menganga, seolah siap menelan kegelapan. Kalian juga akan menjadi bagian dari tempat ini, bisik pria tua itu, lalu tubuhnya perlahan memudar, menghilang seperti asap. Makhluk itu mendekat. Suaranya bukan lagi tawa, tapi bisikan-bisikan yang berasal dari segala arah, memenuhi kepala Rudi dan Yanto. Dan tiba-tiba, pabrik kembali sunyi. Saat Rudi membuka matanya, ia kembali berada di pos jaga. Hujan masih rintik-rintik. Yanto duduk di sebelahnya, memegang gelas kopi yang masih penuh, seolah mereka tidak pernah pergi dari tempat itu. Tidak ada lorong panjang. Tidak ada sosok mengerikan. Tidak ada pria tua. Tapi kemudian, Rudi menoleh ke jendela pos jaga. Di luar, di bawah hujan yang makin deras, sosok itu masih berdiri di kejauhan, menatapnya. Menunggu. Rudi menatap keluar jendela pos jaga, napasnya tersengal. Sosok itu masih berdiri di sana, di tengah rintik hujan, tidak bergerak sedikit pun. Hanya menatapnya. Ia menoleh ke Yanto, yang masih duduk di kursinya, menyeruput kopi dengan tenang. Terlalu tenang. Yan, suara Rudi bergetar. Kau lihat itu? Yanto menoleh dengan ekspresi bingung. Lihat apa? Rudi menggerakkan dagunya, menunjuk keluar. Itu, yang tadi. Yanto mengernyitkan dahi, lalu menggeleng pelan. Rud, kau melantur. Dari tadi kita di sini. Kau kenapa sih? Dada Rudi terasa semakin sesak. Tidak, tadi kita lari. Kita lari? Kemana? Yanto menyela dengan nada sedikit tertawa. Kau mimpi, ya? Santai, Rud. Minum kopimu dulu. Rudi mengerjap, menatap gelas kopinya di meja. Cairan hitam pekat itu masih utuh, sama seperti saat pertama kali ia meletakkannya. Ini tidak masuk akal. Perlahan, ia kembali menoleh ke jendela. Sosok itu sudah tidak ada. Apa aku memang cuma berhalusinasi? Ia menarik
menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin ia hanya kecapean. Mungkin Yanto benar. Tapi sesuatu di dalam dirinya berkata tidak. Dan saat ia menatap Yanto lebih lama, ada sesuatu yang terasa salah dengan wajahnya. Terlalu sempurna. Tidak ada garis kantung mata yang biasanya ada. Tidak ada kerutan di dahinya. Kulitnya mulus, terlalu mulus untuk seseorang yang sudah bekerja di pabrik ini selama bertahun-tahun. Yan, Rudy menelan ludah. Kau yakin kita nggak kemana-mana? Yanto tersenyum tipis. Tentu saja. Senyumannya bertahan terlalu lama. Dan saat Rudy berkedip, kepala Yanto bergeser sedikit ke samping, tapi lehernya tetap diam. Rudy terperanjat mundur dari kursinya. Jantungnya berdegup kencang. Kau siapa? Wajah Yanto masih tersenyum. Tapi matanya tidak berkedip. Tidak bergerak sedikit pun. Kau yakin mau tahu? Suara Yanto berubah. Lebih dalam. Lebih berat. Bukan suara manusia. Dan kemudian, jeb. Rudy merasakan sesuatu menusuk ke dalam tubuhnya. Ia ternganga, melihat ke bawah. Sebuah tangan, bukan tangannya, mencengkeram dadanya erat, jari-jarinya mencengkeram seperti cakar yang menusuk kulitnya. Darah merembes keluar. Rudy ingin berteriak, tapi suaranya tercekat. Pandangan matanya mulai kabur. Kepalanya pusing. Sebelum semuanya gelap, ia sempat melihat Yanto, atau makhluk yang menyerupai Yanto, tersenyum semakin lebar. Selamat datang di siklus ini, Rudy. Lalu semuanya menghilang. Rudy membuka matanya. Ia masih di pos jaga. Hujan masih turun. Kopi masih di atas meja. Yanto duduk di sampingnya, menatapnya dengan cemas. Rud, kau kenapa? Dari tadi diam saja. Rudy terengah-engah, dadanya masih terasa nyeri. Ia melihat ke sekeliling, mencoba mencari tanda-tanda bahwa semuanya tadi bukan mimpi. Tapi, tidak ada apa-apa. Hanya pos jaga. Hanya Yanto. Apa yang terjadi? Ia menatap Yanto dengan curiga. Kau, beneran Yanto? Yanto tertawa kecil. Siapa lagi? Rudy masih belum yakin. Tapi sebelum ia bisa berkata lebih jauh, terdengar suara ketukan di pintu pos jaga. Tok, tok, tok. Rudy dan Yanto saling pandang. Siapa yang datang malam-malam begini? Tidak ada pekerja lain yang masih berada di pabrik. Perlahan, dengan tangan gemetar, Rudy berjalan ke arah pintu. Ia menempelkan telinganya ke permukaan kayu, mencoba mendengar sesuatu. Hening. Lalu, tok, tok, tok. Lebih keras. Lebih menuntut. Rudy menarik napas dalam, lalu membuka pintu dengan cepat. Di luar, berdiri seorang pria. Pria tua. Wajahnya cekung, matanya kosong. Sama seperti yang ia lihat sebelumnya di dalam pabrik. Kalian sudah terlambat, katanya lagi, dengan suara serak yang sama. Rudy mundur, tubuhnya gemetar. Kau, siapa? Pria itu menatapnya, lalu mengangkat tangannya perlahan. Di telapak tangannya, ada sesuatu. Sebuah kartu identitas. Dan saat Rudy melihatnya, darahnya terasa membeku. Foto di kartu itu adalah dirinya sendiri. Tapi namanya bukan Rudy. Di sana tertulis nama lain, Yanto. Jantung Rudy nyaris berhenti. Ia menoleh ke belakang, menatap pria yang tadi ia pikir adalah Yanto. Orang itu masih tersenyum, tetapi kini wajahnya mulai berubah. Matanya perlahan menjadi kosong, bibirnya retak,
kulitnya pucat seperti mayat. Dan saat makhluk itu berbicara lagi, suaranya terdengar dari dalam kepala Rudy, bukan dari mulutnya. Kau sudah menjadi bagian dari tempat ini. Lalu semuanya kembali gelap. Di pos jaga, hujan masih turun. Seorang pria duduk sendirian, menyesap kopi yang mulai dingin. Ia melihat ke sekeliling, merasa ada yang aneh. Ada sesuatu yang hilang, atau sesuatu yang tidak seharusnya berada di sana. Tapi ia tidak tahu apa. Ia hanya tahu namanya. Namanya Rudy. Dan ia sedang berjaga malam ini di sebuah pabrik tua, sendirian. Lalu, dari kejauhan, seseorang menatapnya. Rudy menatap keluar jendela pos jaga. Hujan masih turun, menari di atas genting seng pabrik tua. Tapi dadanya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menekannya dari dalam. Tadi, ada sesuatu yang aneh. Tadi aku merasa ada seseorang bersamaku, bukan? Tapi saat ia melihat sekeliling, pos jaga itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada Yanto. Yanto? Nama itu terasa asing di lidahnya, seolah bukan milik seseorang yang pernah ia kenal, tapi juga terasa dekat, seperti bagian dari dirinya sendiri yang perlahan-lahan terhapus. Apa yang sedang terjadi? Ia meraih kartu identitasnya yang tergeletak di meja. Tangannya gemetar saat membaca tulisan di sana. Nama, Yanto, tanggal masuk kerja, 1998, jabatan, penjaga malam. Matanya membelalak. Tidak, ini salah. Aku bukan Yanto. Aku. Sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara tok-tok-tok kembali terdengar di pintu pos jaga. Tok, tok, tok. 3 ketukan yang sama seperti sebelumnya. Jantungnya mencelos. Ia mundur perlahan, meraih senter yang ada di meja. Genggamannya begitu erat sampai buku-buku jarinya memutih. Siapa di sana? Suaranya terdengar serak, hampir berbisik. Hening. Lalu, suara lainnya muncul. Krek, krek, krek. Suara seperti tulang yang bergerak. Seperti sesuatu yang melipat dirinya sendiri dengan cara yang tidak seharusnya. Perlahan, Rudy meraih gagang pintu dengan tangan bergetar. 1 tarikan napas. 2, 3, pintu terbuka. Dan di sana, berdiri seseorang. Seseorang yang mirip dirinya. Rudy membeku. Ia menatap pria di depannya, dan pria itu menatapnya balik. Matanya, hidungnya, rambutnya, semuanya sama persis. Seperti bercermin. Tapi ada satu perbedaan yang mencolok. Pria itu pucat. Wajahnya lebih tirus, matanya kosong, dan bibirnya menganga dengan senyuman aneh. Kau, Rudy berbisik, hampir tak percaya. Pria di depannya tersenyum lebih lebar. Aku adalah kau. Rudy merasakan tengkuknya meremang. Tidak, ini tidak mungkin. Tapi sebelum ia bisa menutup pintu, sosok itu melangkah masuk sendiri. Rudy mundur, tubuhnya gemetar. Sosok itu tetap tersenyum, tapi kini bibirnya semakin terbuka, terlalu lebar, hingga hampir merobek pipinya sendiri. Kau tidak ingat, ya? Bisik sosok itu. Sama seperti aku sebelumnya. Sama seperti semua yang pernah ada di sini. Rudy menggeleng kuat. Aku bukan kau. Aku masih hidup. Sosok itu terkekeh. Suaranya melengking, terdistorsi seperti kaset rusak. Kau pikir kau masih hidup, Rudy? Ia mengangkat tangannya. Dan Rudy melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di tangan sosok itu, ada kartu identitas yang lain. Nama, Rudy, tanggal masuk kerja, 2023, jabatan, penjaga malam, tanggal kematian,
2024 Rudy tersentak mundur, punggungnya membentur dinding. Tidak, aku masih hidup. Tapi saat ia melihat pantulan dirinya di kaca jendela, yang ia lihat bukan wajah manusia. Wajahnya sendiri berubah menjadi pucat, matanya hitam legam, dan mulutnya menganga lebar, sama seperti makhluk yang ada di hadapannya. Seketika, semua ingatan itu kembali. Ia sudah mati. Ia ingat malam itu. Hujan deras. Ia dan Yanto berjaga seperti biasa. Tapi ada sesuatu yang datang dari dalam pabrik. Sesuatu yang seharusnya tidak ada. Mereka mencoba lari. Tapi mereka tidak pernah keluar. Mereka terbu. Dan sejak saat itu, pabrik ini memerangkap jiwa mereka dalam lingkaran waktu yang tak pernah berakhir. Itulah sebabnya, setiap kali seseorang masuk ke dalam pabrik ini, mereka akan menggantikan yang sebelumnya. Itulah sebabnya, malam ini, ia bukan lagi Rudy. Ia kini hanyalah bayangan dari seseorang yang dulu ada di sini. Dan saat pintu pos jaga itu kembali terbuka, seseorang lainnya masuk. Seorang pria yang tampak kebingungan, mengenakan seragam penjaga malam dengan wajah yang masih asing. Ia melihat sekeliling. "Hei, aku penjaga baru di sini. Nama aku Rudy." Makhluk itu, yang dulu adalah Rudy, tersenyum. Siklus itu dimulai kembali. Malam itu terasa lebih dingin dari biasanya. Hujan terus mengguyur pabrik tua yang berdiri kokoh di tengah lahan kosong, jauh dari pemukiman. Seakan-akan tempat ini sengaja dijauhkan dari kehidupan manusia. Di dalam pos jaga, Rudy baru, atau siapapun dia sekarang, duduk dengan ekspresi kosong. Ia tahu bahwa siklus ini akan terus berulang. Bahwa akan selalu ada penjaga baru yang datang, menggantikan yang sebelumnya. Tapi, kenapa? Apa yang menyebabkan semua ini? Dan yang lebih penting, adakah cara untuk menghentikannya? Rudy menyipitkan mata. Selama ini, ia hanya menerima kenyataan bahwa dirinya hanyalah bagian dari siklus. Tapi jika ia benar-benar dulunya manusia, berarti ada jalan untuk melawan hal ini. Ia harus mencari tahu asal mula kutukan pabrik ini. Dengan senter di tangan, Rudy menyusuri lorong-lorong pabrik. Kini ia tidak lagi merasa takut, karena ia sendiri telah menjadi bagian dari kegelapan ini. Ia berjalan melewati ruangan-ruangan kosong yang dipenuhi mesin tua, kabel-kabel yang menjuntai, dan lantai yang penuh debu serta bercak-bercak hitam yang mencurigakan. Sampai akhirnya, ia menemukan sesuatu yang aneh. Di salah satu dinding yang berkarat, terdapat bekas tulisan yang hampir terhapus. Ia menyapu debu dengan tangannya. Perlahan, kata-kata itu mulai terlihat. Jangan percaya siapapun. Jika kau sudah masuk, kau tidak akan keluar. Aku gagal. Selamatkan dirimu. Di bawahnya, ada sebuah nama yang ditulis dengan tergesa-gesa. Joko, 1988. Joko? Siapa dia? Rudy mencoba mengingat sesuatu, tapi ingatannya masih kabur. Namun satu hal yang pasti, Joko bukanlah nama yang pernah ia dengar dari para pekerja pabrik. Seolah-olah, seseorang berusaha menghapus keberadaannya. Dan jika ada seseorang sebelum dirinya yang mencoba mencari tahu, mungkin ada jalan keluar. Rudy terus berjalan, melewati ruangan demi ruangan, hingga ia menemukan sebuah pintu besi tua yang tertutup rapat. Tidak ada pegangan, hanya sebuah lubang kunci berkarat di tengahnya. Tapi anehnya, saat ia menyentuhnya, pintu itu terbuka dengan sendirinya. Udara di dalam terasa lebih dingin daripada bagian lain di pabrik. Bau karat dan sesuatu yang membusuk menyengat hidungnya. Tangga di balik pintu itu mengarah ke bawah, ke tempat yang lebih gelap. Dengan langkah ragu, Rudy menuruni tangga.
Setiap langkahnya bergema, seolah tempat ini sudah lama tidak diinjak manusia. Dan di dasar tangga, ia menemukan sesuatu yang membuatnya ingin lari. Tumpukan mayat. Mereka semua mengenakan seragam penjaga malam. Dan wajah-wajah mereka sama seperti dirinya. Rudy menahan napas, menatap tumpukan mayat itu dengan ngeri. Mereka membusuk dalam berbagai kondisi, ada yang seperti baru meninggal kemarin, ada yang sudah menjadi tulang belulang. Lalu, di tengah ruangan itu, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Sebuah patung batu hitam. Patung itu menggambarkan sosok tinggi kurus dengan wajah tanpa mata dan mulut yang terbuka lebar, makhluk yang menghantui pabrik ini. Di sekitar patung itu, ada tulisan kuno yang terukir di lantai. Rudy menyentuh salah satunya, dan tiba-tiba, gambaran masa lalu menerjang kepalanya. Ia melihat pabrik ini puluhan tahun yang lalu. Ia melihat para pekerja yang berteriak, berlarian dalam kepanikan. Ia melihat seorang pria tua berjubah hitam, berdiri di tengah ruangan dengan senyum mengerikan, menorehkan pisau ke tangannya sendiri. Darahnya menetes ke lantai. Ia mendengar suara bisikan yang familiar, "Kau tidak bisa lari, anakku. Kau hanya bisa bergabung." Lalu semuanya kembali gelap. Rudy terjatuh ke lantai, terengah-engah. Sekarang ia mengerti. Pabrik ini dibangun di atas tanah yang dikutuk. Puluhan tahun lalu, seorang dukun hitam melakukan ritual di sini, mengorbankan pekerja pabrik untuk memanggil sesuatu yang lapar. Dan sejak saat itu, pabrik ini menjadi jebakan bagi jiwa-jiwa yang masuk ke dalamnya. Para penjaga malam, mereka bukan penjaga. Mereka adalah korban. Setiap kali seorang penjaga mati, arwahnya tidak pergi. Mereka hanya berganti wajah. Seperti yang terjadi padanya. Tapi ada satu cara untuk menghentikan ini. Ia harus menghancurkan patung batu hitam, sumber kutukan ini. Rudy meraih sebuah linggis yang tergeletak di sudut ruangan. Tangannya gemetar, tapi ia tahu ini satu-satunya kesempatan untuk mengakhiri siklus ini. Ia mengayunkan linggis sekuat tenaga ke patung itu. Brak! Patung itu retak. Dari retakan itu, terdengar suara jeritan nyaring, seperti ribuan suara yang tersiksa. Rudy tidak berhenti. Ia menghantamnya lagi, brak! Dan lagi, brak! Sampai akhirnya, patung itu hancur berkeping-keping. Dan tiba-tiba, semuanya sunyi. Saat Rudy membuka matanya, ia tidak lagi berada di ruang bawah tanah. Ia berada di luar pabrik. Matahari mulai terbit di cakrawala, menyinari bangunan tua itu dengan cahaya keemasan. Ia menoleh ke belakang, melihat pabrik itu. Tapi ada sesuatu yang berbeda. Pabrik itu terlihat usang, seolah sudah puluhan tahun ditinggalkan. Tidak ada suara mesin. Tidak ada jejak pekerja. Pabrik itu sudah mati. Dan lebih mengejutkan lagi, di saku bajunya, ia menemukan kartu identitas. Nama, Rudy, tanggal masuk kerja, 2023 jabatan, penjaga malam, tanggal keluar, 2024. Matanya membelalak. Ia tidak lagi terjebak di dalam siklus. Ia telah keluar. Dan saat ia berjalan menjauh dari pabrik itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang entah sudah berapa lama, ia merasa benar-benar hidup.